Assalamualaikum. Wahai saudaraku, jangan lupa tinggalkan sholawat di komentar agar hidup penuh berkah dan like video ini agar channel kami terus berkembang. Sauban bin Buduk bukanlah bangsawan, bukan pula panglima perang. Ia hanyalah seorang bekas budak yang dibebaskan oleh Nabi Muhammad, namun cintanya kepada sang Nabi tak tertandingnya. Ia menangis bukan karena lapar, bukan karena sakit, tapi karena membayangkan hidup tanpa bisa melihat Rasulullah dari medan jihad hingga akhir hayat. Ia menjadi saksi kesetiaan yang murni. Inilah kisah perjuangan hati seorang sahabat yang lebih takut kehilangan Rasulullah daripada kehilangan dunia. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel kami. Matahari memantulkan kilau terik di dataran Syam. Di antara debu jalanan dan aroma gurun yang menyengat, seorang pemuda bertubuh kurus mendorong gerobak barang milik tuannya, seorang pedagang dari kabilah Yaman. Ia diam, tunduk, dan hanya berbicara saat disuruh. Namanya Sauban. Hanya itu yang orang tahu. Tak ada gelar, tak ada martabat. Di matanya, hidup hanyalah tentang patuh dan cukup makan. Namun hari itu berbeda. Di pasar Busra, tempat para kafilah berdagang dan berita beredar seperti ombak, nama seorang laki-laki dari Yatsrib sedang ramai dibicarakan. Muhammad, kata para pedagang. Dia yang mengaku nabi. Dia yang mengajak manusia menyembah satu Tuhan. Dia orang jujur. Sauban diam-diam mendengarkan. Ada rasa aneh di dadanya, semacam harapan yang samar namun hangat. Ia sering berpikir, hidup ini kosong. Bekerja, makan, tidur, lalu mati. Tapi nama itu, Muhammad, terdengar seperti sesuatu yang membawa makna. Malam harinya, saat tuannya terlelap dan api unggun padam setengah bara, Sauban duduk memandangi bintang. Ia berbisik, Tuhan, kalau engkau ada, tunjukkan jalan MU padaku. Aku lelah jadi budak dunia. Tak butuh waktu lama. Beberapa minggu kemudian, tuannya memutuskan ikut rombongan dagang menuju Yatsrib. Pasarnya sedang ramai, banyak yang ingin tahu siapa Muhammad, kata tuannya. Sauban ikut, dan disitulah takdirnya berubah. Bulan sabit pertemuan pertama. Yatsrib, yang kini disebut Madinah, terasa berbeda. Tidak hanya karena udaranya, tapi karena warganya. Ada ketenangan dan wajah-wajah penuh harapan. Sauban memerhatikan dari jauh. Ia menyelinap ke masjid kecil yang dibangun dari batu dan tanah liat. Di dalamnya, duduk seorang pria bercahaya, dikelilingi sahabat-sahabat yang khusyuk. Itulah Muhammad. Sauban tercekat, hatinya berdebar, tak ada sorak atau mukjizat besar. Hanya sorot mata yang menenangkan. Hanya senyum lembut yang seolah mengatakan, kau aman di sini. Setelah beberapa hari, Sauban memberanikan diri mendekat. Ia meminta izin untuk masuk Islam. Rasulullah menerimanya dengan tangan terbuka. Siapa namamu, saudaraku? Tanya Nabi. Sauban, jawabnya singkat. Nabi menatapnya dalam-dalam. Sauban, engkau bukan lagi budak manusia. Kini engkau hamba Allah. Engkau bebas. Kaabah hamba yang memilih tetap. Rasulullah membebaskannya. Tapi yang mengejutkan, Sauban tak pergi. Ia tetap tinggal di samping Nabi, bukan karena terikat, tapi karena cinta. Kenapa engkau tidak pulang? Tanya Nabi. Aku tidak ingin jauh darimu, ya Rasulullah. Biarkan aku tetap di sini. Aku ingin melayanimu, bukan sebagai budak, tapi sebagai orang yang mencintaimu. Rasulullah terharu. Dari hari ke hari, Sauban jadi salah satu sahabat terdekat. Ia membantu Nabi mengambil air wudhu, menjaga pintu rumahnya, dan ikut dalam safar-safar dakwah. Ia bukan ulama, ia bukan pemimpin pasukan, tapi cintanya pada Rasulullah jauh mengalahkan semua itu. Buku terbuka pelajaran iman. Suatu malam, Sauban duduk di sisi masjid. Ia mendengar Rasulullah mengajar tentang tauhid, kejujuran, dan sabar. Setiap kata bagai hujan di padang gersang. Sauban mencatat semuanya di hati. Ia mulai belajar membaca dan menulis, sedikit demi sedikit. Pernah suatu hari Nabi bersabda, orang yang paling dekat denganku di hari kiamat adalah yang paling banyak bersyalawat kepadaku. Sejak itu, Sauban memperbanyak syalawat. Ia bahkan dikenal oleh sahabat lain sebagai lelaki bersyalawat,
karena lisannya hampir tak pernah diam dari doa untuk Rasulullah. Pedang menyilang 2 tantangan dan ujian. Menjadi pelayan Nabi bukan berarti hidup tanpa tantangan. Sauban ikut menyaksikan boikot di Makkah, rasa lapar, pengusiran, hingga ancaman pembunuhan. Ia juga menyaksikan bagaimana Nabi tetap sabar dan tegar. Dalam perang Badar, Uhud, dan Handak, Sauban turut serta. Ia bukan petarung besar, tapi selalu berada dekat Nabi, membawa air, mengangkat senjata jika dibutuhkan, dan menyemangati para sahabat. Dalam perang Uhud, saat tubuh Nabi berdarah dan gigi beliau patah, Sauban menangis di kejauhan. Ia ingin maju, tapi dihalangi oleh sahabat lain. Aku tak tahan melihat darah itu, bisiknya lirih. Setelah perang usai, Sauban membantu merawat luka Rasulullah. Tangannya gemetar, air matanya menetes ke tanah. Tapi Nabi hanya tersenyum. Jangan bersedih, Sauban. Allah bersama kita. Bunga mawar keindahan yang menawan. Rasulullah tak pernah memandang status sosial. Ia menyayangi Sauban seperti saudara. Bahkan kadang bercanda dengannya, membawakan makanan, atau mendoakannya secara khusus. Pernah Nabi bersabda, "Ya Allah, limpahkanlah keselamatan dan rahmat untuk Sauban. Jangan jadikan dunia sebagai ambisinya, dan jadikan surga sebagai tempat kembalinya." Doa itu membuat Sauban menangis. Ia tak ingin apa-apa di dunia, hanya bisa bersama Rasulullah di dunia dan akhirat. Patah hati pertanda rindu. Menjelang akhir episode ini, kita dibawa pada suatu pagi ketika wajah Sauban tampak pucat. Ia makan sedikit, jarang bicara. Ketika Nabi menemuinya dan bertanya, Sauban hanya berkata, "Ya Rasulullah, aku takut. Di dunia ini aku bisa melihatmu setiap hari. Tapi bagaimana di akhirat nanti? Engkau pasti di tempat yang tinggi, sementara aku siapa?" Nabi terdiam. Hatinya pilu, tapi belum sempat menjawab. Wahyu pun turun. Dan barang siapa menaati Allah dan Rasul-Nya, mereka akan bersama orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah. Para nabi, orang-orang jujur, para syuhada, dan orang-orang saleh. Quran Surat An-Nisa 69. Sauban menangis bahagia. Itulah jawaban atas kerinduannya yang terdalam. Sauban bin Budud, sang mantan budak, telah menemukan makna hidup, bukan harta, bukan status, tapi cinta sejati kepada Rasulullah. Dan di Madinah, ia menjalani hari-harinya bukan sebagai pelayan, tetapi sebagai pecinta sejati sang Nabi. Fajar menyingsing di Madinah. Suara azan Bilal menggema, memanggil hati yang rindu akan sujud. Masjid Nabi mulai dipenuhi para sahabat. Di antara mereka, tampak Sauban dengan wajah lesu dan mata sembab. Ia duduk di sudut masjid, menunduk lama, seperti menyembunyikan sesuatu yang tak tertahankan. Rasulullah melihatnya. Usai solat, beliau menghampiri dan meletakkan tangan lembutnya di bahu Sauban. "Wahai Sauban, engkau tampak pucat dan lemah. Apakah engkau sakit?" tanya Nabi dengan lembut. Sauban mengangkat wajahnya perlahan. Ada air mata yang menggantung di pelupuk matanya. "Tidak, ya Rasulullah, bukan sakit di tubuhku, tapi di hatiku." Awan hujan dua rindu yang menyesakkan. Rasulullah duduk di sampingnya. Sahabat-sahabat lain memperhatikan dengan hening. Sauban menunduk lagi, lalu berkata dengan suara bergetar, "Ya Rasulullah, setiap kali aku tidak melihat wajahmu, aku merasa hampa, seolah jiwaku keluar dari ragaku. Dan ketika aku pulang ke rumah, aku segera ingin kembali ke masjid, hanya agar bisa melihat engkau lagi." Ia terdiam sejenak, menelan tangisnya. "Tapi aku teringat akan akhirat, ya Rasulullah, engkau pasti diangkat ke tempat yang tinggi bersama para nabi, sedangkan aku khawatir tidak akan bisa bersamamu lagi." Air matanya jatuh. "Jika aku masuk surga pun, belum tentu bisa bersamamu. Dan jika aku tidak selamat, maka aku tidak akan melihat engkau selama-lamanya." Masjid sunyi. Kata-kata Sauban menusuk hati siapapun yang mendengarnya. Tak ada cinta yang lebih tulus dari seorang hamba kepada Rasulullah selain ini. Bintang jatuh wahyu dari langit. Rasulullah memegang tangan Sauban, menguatkannya. Beliau tidak menjawab dengan kata-kata saat itu, tetapi memandang ke langit, seperti menanti petunjuk. Tak lama berselang, wahyu pun turun.
Malaikat Jibril menyampaikan ayat yang menjadi jawaban kerinduan Sauban. Dan barang siapa menaati Allah dan Rasul-Nya, mereka akan bersama orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah, para nabi, orang-orang jujur, para syuhada, dan orang-orang saleh. Dan mereka itulah sebaik-baik teman. Quran Surat An-Nisa 69. Nabi tersenyum. Beliau membacakan ayat itu kepada Sauban, yang langsung tersungkur sujud, menangis dalam kebahagiaan. Engkau akan bersamaku, wahai Sauban, selama engkau taat kepada Allah dan Rasul-Nya, sabda Nabi. Bunga mekar sahabat yang tak ingin jauh. Sejak hari itu, Sauban makin giat beribadah. Ia dikenal sebagai sahabat yang tak mau jauh dari Rasulullah, bahkan untuk urusan dunia. Jika Nabi keluar rumah, Sauban mengikuti. Jika Nabi safar, Sauban di belakang beliau. Jika Nabi tidur, Sauban berjaga di dekat pintu. Beberapa sahabat sempat bertanya, "Wahai Sauban, apakah engkau tidak lelah terus bersama Rasulullah?" Sauban hanya tersenyum. "Jika aku tidak bersamanya di dunia ini, bagaimana mungkin aku berharap bersamanya di akhirat?" Bulan sabit malam-malam cinta. Sauban mulai membagi malamnya untuk ibadah. Ia mendirikan tahajud hampir setiap malam, membaca syalawat hingga subuh. Suatu kali Rasulullah melihatnya terlelap di masjid, wajahnya pucat karena kurang tidur. Nabi tersenyum dan membangunkannya pelan. "Sauban, jagalah badanmu. Allah tidak butuhmu menyiksa diri, tapi Dia senang jika engkau menjaga cintamu dengan bijak." Sauban menunduk, malu. Tapi malam itu, Rasulullah mendoakannya. "Ya Allah, jadikanlah Sauban termasuk orang-orang yang akan melihatku di surga nanti." Pedang menyilang 2 hari-hari berbahaya. Suatu ketika, Nabi mengutus pasukan kecil ke daerah luar Madinah. Sauban ikut serta. Di medan yang panas dan kering, para sahabat berperang melawan musuh yang jumlahnya lebih banyak. Sauban tidak dikenal sebagai pendekar besar, tapi ia tak gentar. Ia berada di barisan belakang, memantau keamanan logistik, dan menjaga jalan mundur. Saat musuh mencoba menyerang dari belakang, Sauban dan beberapa sahabat menahan mereka. Luka di lengannya tak ia hiraukan. Yang penting, utusan Allah tetap terlindungi. Setelah perang usai, Rasulullah mendatangi Sauban yang sedang dirawat. Melihat lukanya, beliau menangis pelan. "Wahai Sauban, engkau benar-benar pecinta yang setia." Sauban menjawab dengan suara lemah, "Asalkan aku bersamamu di surga kelak, semua luka ini tidak berarti, ya Rasulullah." Gulungan penjaga ilmu. Selain cinta dan keberanian, Sauban juga dikenal sebagai perawi hadis yang terpercaya. Ia menyerap banyak sabda Rasulullah karena selalu bersamanya. Di antara hadis yang diriwayatkan Sauban, "Hampir saja bangsa-bangsa saling memanggil untuk menyerang kalian sebagaimana orang-orang mengajak satu sama lain untuk menyantap hidangan." Hr. Abu Dawud dari Sauban. Ia juga meriwayatkan tentang tanda-tanda akhir zaman, tentang keutamaan jihad, dan tentang ibadah harian. Sauban menyampaikan semua itu dengan hati-hati dan penuh kecintaan. Ia sering berkata, "Aku tidak ingin menyampaikan sesuatu dari Rasulullah kecuali yang aku yakin benar-benar beliau sabdakan. Sebab aku takut mengkhianati cintaku padanya." Balon ucapan kisah cinta yang menular. Cinta Sauban kepada Nabi menginspirasi banyak sahabat. Bahkan sahabat seperti Abu Hurairah dan Anas bin Malik mengakui kekuatan hati Sauban. Jika kalian ingin tahu arti cinta sejati kepada Rasulullah, lihatlah Sauban, kata Abu Hurairah. Anas bin Malik pun berkata, Sauban tak pernah membantah Rasulullah, tak pernah lalai dari syalawat, dan tak pernah memalingkan pandangan saat Nabi berbicara. Rumah dengan taman rumah tanpa dinding. Meski dibebaskan, Sauban tak punya banyak harta. Ia hidup sederhana di gubuk kecil dekat masjid. Banyak yang ingin memberinya hadiah, tapi ia sering menolak. Aku tak butuh rumah besar. Di akhirat nanti aku ingin tinggal di rumah yang dekat dengan Rasulullah. Ia juga menolak menikah. Ketika sahabat menyarankan agar ia membangun keluarga, Sauban hanya berkata, hatiku hanya cukup untuk satu cinta kepada Rasulullah. Di ujung malam, Sauban duduk di halaman masjid, menatap bintang. Ia berbisik lirih, Ya Allah, jangan pisahkan aku dari kekasih MU. Aku tak kuat jika jauh darinya. Air matanya menetes.
tapi hatinya tenang. Sebab ia tahu, surga bukan soal istana dan bidadari, tapi soal bertemu kembali dengan Rasulullah. Dan selama ia menjaga iman dan cintanya, Allah telah berjanji ia akan bersama Nabi tercinta. Panas padang pasir menggigit kulit. Debu beterbangan, menyelimuti pasukan kecil kaum muslimin yang bersiap menghadapi musuh. Di antara mereka, tampak sosok kurus namun tegap, Sauban bin Bujdud. Di tangan kanannya tergenggam pedang sederhana, di bibirnya tak henti-henti mengalir syalawat. Hari itu, Rasulullah mengirim misi penting, menghalau kabilah yang hendak menyerang Madinah. Pasukan tidak besar, namun dipenuhi wajah-wajah pemberani. Sauban bukan komandan, bukan ahli strategi, tapi semangat cintanya membuatnya tak pernah mundur walau hanya setapak. Pedang menyilang dua cinta dalam bentuk pedang. Sejak masuk Islam, Sauban tak pernah melewatkan satupun kesempatan membela Rasulullah. Bukan karena ambisi dunia, tapi karena ketakutannya akan berjauhan dari Nabi di akhirat. Setiap tetes darahku, aku persembahkan agar engkau selamat, ya Rasulullah, ucapnya suatu malam sebelum berangkat perang. Dalam pertempuran itu, Sauban ditempatkan sebagai penjaga sisi kanan barisan. Ia bukan petarung ulung, tapi lincah dan berani. Saat pasukan musyrikin menyerbu, Sauban berdiri di baris depan, menahan gempuran dengan segala kekuatan. Beberapa kali ia terkena sabetan pedang, namun tetap bertahan. Darah mengucur dari pundaknya, tapi ia terus mengumandangkan takbir dan syalawat. Perisai dua menjaga Rasulullah. Dalam perang Uhud, peran Sauban begitu menonjol. Ketika pasukan Muslim sempat kocar-kacir karena kesalahan sebagian pemanah dan Rasulullah terluka, Sauban termasuk yang tetap bertahan. Ia berlari ke arah Nabi, menahan tombak yang mengarah, melindungi dengan tubuhnya sendiri. Aku melihat Sauban seperti benteng hidup. Ia berdiri di depan Rasulullah seperti perisai, ujar Abu Dujana, salah satu sahabat yang hadir dalam perang itu. Meski tak terkenal Khalid bin Walid atau Zubair bin Awam, Sauban menunjukkan bahwa cinta juga bisa menjadi bentuk keberanian. Ia tak takut mati, karena menurutnya, mati di sisi Nabi lebih baik dari hidup 1000 tahun tanpanya. Bulan sabit 2 malam seorang prajurit. Usai perang, malam menjelang dengan dingin. Di tenda kecil di pinggiran kamp, Sauban duduk menatap langit. Tubuhnya penuh luka, namun hatinya bersyukur. Ya Allah, Engkau tahu aku bukan orang kuat, tapi aku ingin Engkau catat aku termasuk golongan orang yang mencintai Rasul MU. Lalu ia sujud, meski tubuhnya remuk. Di malam gelap itu, hanya suara lirih tangis dan doa yang terdengar dari tendanya. Beberapa sahabat yang lewat sempat berhenti, menunduk, lalu ikut berdoa dalam hati. Lilin, 2 pelayan yang tak mau istirahat. Keesokan harinya, meski luka belum kering, Sauban kembali bertugas di sisi Nabi. Ia menolak berbaring, menolak istirahat. Biarkan aku berdiri di dekat beliau, katanya. Jika ajal menjemputku, biarlah dalam keadaan aku sedang menjaga beliau. Rasulullah pernah menasihatinya, wahai Sauban, tubuhmu juga memiliki hak atasmu. Tapi Sauban hanya tersenyum, tubuh ini fana, ya Rasulullah, tapi hatiku tak bisa hidup kalau jauh dari engkau. Merpati 2 pengorbanan dalam diam. Sauban tidak pernah mencari pujian. Ia tidak meminta jatah ganimah, rampasan perang, tidak juga mencatatkan namanya dalam sejarah. Tapi para sahabat tahu, dialah pelayan setia, tentara yang tak dikenal, namun memiliki cinta sebesar gunung. Dalam perang Handak, saat parit digali, Sauban menggali lebih dalam dari yang lain. Ia tahu Rasulullah akan melewati parit itu. Aku ingin tanah ini cukup dalam agar kaki Rasulullah tak tersandung, ucapnya sambil terus menggali, meski tangannya melepuh. Batang padi kisah saat Rasulullah lapar. Suatu ketika, Madinah dilanda kelaparan. Rasulullah sendiri pernah mengikatkan batu di perutnya karena lapar. Sauban, meski tak punya apa-apa, mencoba mencuri waktu untuk mencari makanan. Ia mendatangi rumah sahabat yang kaya dan berkata, wahai saudaraku, demi Allah, bukan untukku aku meminta, tapi untuk Rasulullah. Beliau belum makan seharian. Sahabat itu menangis, lalu memberinya sepotong roti dan sedikit daging. Sauban kembali ke rumah Nabi dan menyuguhkannya dengan tangan gemetar. Rasulullah menatapnya,
lalu bersabda, "Engkau bukan hanya pelayanku di dunia, wahai Sauban, insya Allah engkau juga pelayanku di surga." Buku terbuka pewaris ilmu di tengah perang. Sauban juga dikenal sebagai perawi hadis yang amanah, bahkan saat perang. Ia mendengar, mencatat dalam hati, lalu menyampaikan kepada generasi setelahnya. Di medan perang, ia mencatat kisah. "Barang siapa di antara kalian bisa menjamin lisan dan kemaluannya, maka aku jamin baginya surga." HR, Bukhari, Muslim, dari Sauban. Ia tidak hanya berperang dengan pedang, tapi juga menjaga warisan ilmu Nabi. Patah hati saat Rasulullah sakit. Suatu ketika, menjelang wafatnya Nabi, Sauban makin murung. Ia melihat wajah Nabi semakin lemah, tubuh beliau makin berat digerakkan. Sauban duduk di luar kamar Nabi, siang dan malam, tak tidur. Fatimah binti Rasulullah sempat berkata kepadanya, "Sauban, engkau lebih murung dari siapapun." Sauban menjawab, "Jika beliau pergi, aku takut tak bisa hidup lagi." Sauban tak dikenal dalam sejarah sebagai penakluk, bukan pula sebagai jenderal. Tapi ia adalah bukti bahwa cinta yang murni bisa mengubah seorang budak menjadi ksatria, menjadikan lelaki biasa menjadi luar biasa. Ia bukan siapa-siapa. Tapi karena cintanya kepada Nabi, Allah menjadikannya salah satu orang yang kelak akan menemani Rasulullah di surga. Hari itu, angin Madinah terasa berat. Awan kelabu menggantung di langit, seakan tahu bahwa peristiwa besar akan mengguncang dunia. Masjid Nabi sunyi, tak seperti biasanya. Tidak terdengar gelak tawa para sahabat, tak ada diskusi, tak ada langkah kaki sang kekasih Allah. Di dalam rumah Aisyah binti Abu Bakar, Rasulullah terbaring lemah. Tubuhnya demam tinggi, nafasnya berat, wajahnya yang bercahaya mulai memucat. Para sahabat bergantian datang, dan di sudut rumah itu, Sauban bin Bujud duduk terpaku, matanya sembab, wajahnya pucat pasi. Wajah menangis, "Jangan ambil dia, ya Allah." Sejak Rasulullah jatuh sakit, Sauban tidak beranjak dari rumah beliau. Ia tidak tidur, tidak makan, hanya duduk, berdoa, dan kadang menangis diam-diam. Beberapa sahabat menyarankannya pulang untuk beristirahat. Tapi Sauban menjawab lirih, "Bagaimana aku bisa beristirahat jika orang yang membuat jiwaku hidup kini sedang sekarat?" Malam itu, Sauban bersujud panjang di lantai masjid. Suaranya hanya terdengar lirih. "Ya Allah, jangan ambil Rasul MU, jangan pisahkan aku darinya." Lilin 2 detik-detik terakhir. Pagi itu, Rasulullah sempat keluar menyingkap tirai rumah Aisyah dan melihat para sahabat sholat berjamaah. Wajah beliau tersenyum. Para sahabat bersinar melihat cahaya dari wajah Nabi. Sauban yang berada di barisan belakang hampir tak bisa menahan tangisnya. Namun, senyum itu adalah perpisahan. Tak lama setelah itu, Rasulullah wafat di pangkuan Aisyah radhiyallahu anha pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah. Dunia hening. Kabut dua dunia Sauban runtuh. Ketika kabar wafat Nabi diumumkan, para sahabat jatuh terduduk. Umar bin Khattab bahkan mengacungkan pedangnya dan bersumpah bahwa Nabi belum wafat. Hanya Abu Bakar yang menenangkan umat. Sementara itu, Sauban tak bersuara. Ia terdiam lama, seperti jiwanya ikut mati. Tak ada air mata, tak ada jeritan. Ia hanya terduduk, memeluk dirinya sendiri. Matanya kosong, bibirnya bergetar mengucap syalawat. Allahumma shalli ala Muhammad. Ia berjalan pelan ke arah rumah Nabi, namun tak kuasa melangkah masuk. Tubuhnya limbung. Ia bersandar di tiang masjid, lalu roboh dalam sujud. Hati hitam, untuk apa aku hidup lagi? Hari-hari setelah wafatnya Rasulullah adalah hari-hari paling gelap bagi Sauban. Ia menolak berbicara, tak lagi tersenyum, dan tubuhnya kian kurus. Para sahabat datang menemuinya. "Wahai Sauban, bangkitlah, Islam masih butuh engkau." Sauban menjawab lirih, "Untuk apa aku hidup jika aku tak bisa melihat wajah beliau lagi?" Ia menolak makanan, hanya minum air dan roti kering. Hanya satu hal yang masih ia lakukan dengan semangat, solat dan membaca hadis Nabi. Ia hafal setiap kalimat, setiap perintah, setiap larangan Rasulullah. Gulungan warisan terakhir, menjaga hadis Nabi,
Meskipun hatinya hancur, Sauban tahu bahwa cinta sejati tak berhenti di makam. Ia mulai menyampaikan hadis-hadis Nabi kepada generasi setelahnya. Ia mengumpulkan para pemuda dan berkata, "Aku tak bisa melihat beliau lagi, tapi kalian, generasi setelahku, bisa mengenal beliau lewat sabdanya." Salah satu hadis yang ia riwayatkan, "Sesungguhnya Allah membentangkan tangannya di malam hari untuk menerima taubat orang yang berbuat dosa di siang hari, dan membentangkan tangannya di siang hari untuk menerima taubat orang yang berbuat dosa di malam hari." HR, Muslim, dari Sauban. Patah hati ziarah ke makam Nabi. Sauban tak pernah melewatkan sehari pun tanpa menziarahi makam Rasulullah. Setiap pagi, ia duduk diam di dekat pusara beliau, berbisik pelan, "Assalamu alaika ya Rasulullah, ini Sauban, pelayanmu." Beberapa sahabat melihat Sauban berbaring di dekat makam, menangis tanpa suara. Ia tak ingin mengganggu siapapun. Ia hanya ingin merasa dekat. Bima Sakti mimpi yang menenangkan. Suatu malam, Sauban tertidur karena kelelahan setelah sujud panjang. Dalam tidurnya, ia bermimpi melihat Rasulullah datang kepadanya, tersenyum lembut. "Sauban, engkau bersedih karena tak melihatku?" "Iya, ya Rasulullah, jiwaku hampa tanpa engkau." Maka Nabi berkata, "Bukankah Allah telah berjanji bahwa engkau akan bersamaku selama engkau taat kepadanya?" Sauban terbangun dengan mata berlinang. Untuk pertama kalinya setelah berhari-hari, ia tersenyum. Masjid Sauban di masa Abu Bakar dan Umar. Setelah Nabi wafat, Sauban hidup di masa Khalifah Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Ia tetap tinggal di Madinah, kadang di Syam, kadang di Mesir. Tapi jiwanya tetap tertambat di pusara Nabi. Ketika Umar hendak mengangkatnya menjadi pejabat, Sauban menolak. "Wahai Amirul Mukminin, izinkan aku tetap menjadi pelayan, tapi kali ini, pelayan sunnah Nabi." Ia menyibukkan diri menulis hadis, membacakan kepada anak-anak, dan menjaga generasi muda agar tetap mencintai Rasulullah. Peti 2 menjelang ajal. Ketika Sauban sudah tua, tubuhnya melemah. Di atas ranjang kematiannya, ia memegang kain tua milik Rasulullah, hadiah dari masa lalu. Orang-orang mengelilinginya, memintanya membaca wasiat. Sauban tersenyum dan berkata, "Jika kalian ingin bersama Nabi di surga, maka jangan tinggalkan solat, jangan tinggalkan sunnahnya, dan jangan biarkan cinta kalian pudar." Ia menutup matanya, lalu menghembuskan nafas terakhirnya, dengan bibir mengucap shalawat. Begitulah akhir dunia bagi Sauban, bukan dengan harta, bukan dengan kejayaan, tapi dengan kerinduan yang tak pernah padam kepada Rasulullah. Ia tidak dikenal dunia. Ia bukan raja, bukan jenderal. Tapi langit mengenalnya sebagai kekasih yang setia. Madinah mengenal nama itu dengan sunyi dan haru, Sauban bin Bujdud. Ia bukan mufti besar, bukan panglima perang, bukan tokoh dalam kisah sejarah yang dibanggakan di mimbar. Tapi bagi langit, ia adalah pria yang mencintai Nabi Muhammad dengan cinta yang tak tertandingi. Merpati 2 ketika dunia melepas, surga menyambut. Sauban wafat dalam keadaan damai. Tidak disaksikan ribuan pasang mata. Tidak dikuburkan diiringi parade. Tapi dalam langit, catatan hidupnya bergema. "Ini adalah hamba yang setia. Ia mencinta Nabiku siang dan malam. Ia tidak meminta dunia. Ia hanya meminta satu hal, agar bisa bersamaku dan Rasulku di akhirat." Dan doa Sauban dijawab. Bima Sakti mimpi para ulama. Beberapa tahun setelah pergiannya, sejumlah ulama dan sahabat melihat mimpi yang menggugah. Mereka melihat Sauban di taman surga, duduk di samping Rasulullah. Dalam satu mimpi yang diceritakan oleh Imam Ibnu Asakir, seorang ulama melihat Sauban berkata, "Dulu aku hanya seorang budak, tapi Allah muliakan aku karena cintaku kepada nabinya. Kini aku di sini, di sisinya, seperti janjinya dahulu." Mimpi itu tersebar dan membuat banyak orang menangis. Mereka bertanya, apa amal Sauban? Bagaimana ia bisa meraih kedudukan itu? Jawabannya sederhana, cinta yang tulus dan ibadah yang konsisten. Buku terbuka warisan hadis untuk umat. Meski wafatnya sunyi, warisan Sauban bergema hingga hari ini. Ia meriwayatkan lebih dari 90 hadis. Di antaranya, "Sesungguhnya yang paling aku takutkan atas umatku adalah para pemimpin yang menyesatkan."
HR, Tirmidzi, dari Sauban. Hendaklah kalian memperbanyak sujud kepada Allah, karena tidaklah seorang hamba bersujud sekali, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya satu tingkat dan menghapuskan satu dosa darinya. HR, Muslim, dari Sauban. Hadis-hadis itu masih dipelajari hingga kini. Umat Islam di berbagai belahan dunia mengenal nama Sauban bukan dari cerita-cerita besar, tapi dari kalimat-kalimat kecil yang ia hafal dan wariskan. Rel kereta dua jejak di jalan para pencinta. Banyak ulama, ahli tasawuf, dan ahli hadis yang menjadikan Sauban sebagai teladan. Mereka mengajarkan bahwa cinta kepada Rasulullah bukan sekadar lisan, tapi dibuktikan dengan ketaatan dan pengorbanan. Kesetiaan bukan diukur dari ketenaran, tapi dari konsistensi dalam menjaga sunnah. Bahwa seorang pelayan pun bisa menjadi teman Nabi di surga, jika ia tulus dan setia. Dalam buku-buku klasik, Sauban sering disebut bersama para sahabat lain yang wajahnya bercahaya karena mahabbah, cinta yang hakiki. Pembibitan pelajaran dari kisah hidup Sauban. Apa yang bisa kita ambil dari hidup Sauban? Cinta bisa mengangkat derajat manusia. Ia hanya budak yang dimerdekakan, tapi karena cintanya kepada Nabi, Allah mengangkatnya setara dengan para ahli surga. Jangan remehkan ibadah yang sederhana. Sauban bukan pejuang besar, tapi ia tekun menjaga wudhu, solat malam, sujud panjang, dan bersyalawat. Jangan menilai seseorang dari status sosialnya. Mungkin Sauban kecil di mata manusia, tapi ia agung di mata langit. Tuluslah dalam mencintai Rasulullah, karena cinta kepada Nabi adalah pintu menuju cinta Allah. Masjid sebuah makam yang dikenang. Hari ini, makam Sauban berada di Syam, kemungkinan di wilayah Damaskus atau Homs. Ia dimakamkan tanpa bangunan megah. Namun, jiwanya hidup dalam hati para pecinta Rasulullah. Siapapun yang membaca kisahnya akan tahu, cinta sejati tidak membutuhkan pangkat, tidak membutuhkan jabatan. Cukup hati yang bersih dan kesetiaan tanpa syarat. Sauban bin Buju bukanlah pahlawan dengan pedang, bukan orator, bukan ahli fikih terkemuka. Tapi ia adalah cermin cinta yang sejati. Ia hidup sebagai pelayan, tapi wafat sebagai kekasih langit. Dan kelak, saat manusia berkumpul di akhirat, dan Rasulullah berdiri di telaga Kautsar, maka Sauban adalah salah satu di antara mereka yang akan berdiri tepat di samping beliau, memandang wajah Nabi yang ia rindukan seumur hidup. Bunga sepatu doa penutup. Ya Allah, jadikan kami seperti Sauban. Seorang yang tak punya apa-apa, tapi memiliki cinta yang cukup untuk membawa dirinya ke surga. Amin.